Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Moving as one. Perkenalkan, nama saya Darman, NRP 81305010, mekanik asal Set Bengalon Sangkulirang. Yang melakukan remove dan install PTO, ada beberapa tool dan dokumen yang harus kita persiapkan. Untuk tool yang harus kita persiapkan, pertama yaitu common tool, yang kedua itu weaving sling, yang ketiga itu bar, yang keempat itu mobil kren ya. Dan juga untuk dokumen yang harus kita persiapkan, pertama itu shop manual, yang kedua itu QE 4A, yang ketiga itu parbook, yang keempat itu JSA sebagai guidance nanti kita pada saat proses remove install ya. Preparation tool dan dokumen-dokumen sudah selesai, maka sekarang kita berlanjut cara melepas PTO. Nah, sebelum kita melepas PTO, itu ada baiknya kita rilis dulu hydraulic pressure. Jadi setelah rilis hydraulic pressure, itu baru kita bisa memulai untuk pekerjaan. Supaya apa? Supaya tekanan di sistem hidrolik itu hilang. Nah, pertama-tama itu kita drain oli PTO itu sebanyak ya kira-kira 30 liter. Itu drain plugnya dari bawah. Nanti kita di bawah. Setelah kita drain, baru kita bisa untuk mulai kita marking dulu. Kita marking setelah oli kita drain, terus kita marking hose, terus kita tandain untuk main pump. Itu kritikalnya gitu. Nanti karena nanti kalau seandainya di main pump tidak di marking, karena kan ada settingannya nih, pompa itu untuk EPC pompa 1 sama EPC pompa 2 itu akan berbeda settingan. Makanya itu pentingnya marking, selain juga untuk memudahkan kita pada saat proses RNA ini. Nah, setelah marking itu selesai, baru kita mulai lepas upper guard. Upper guard kita lepas, lepas upper guard, lepas connection hose. Nah, setelah lepas semua, nah baru kita mulai. Nah, lepas pompa 1 kita lepas pompa 1, lepas pompa 2, lepas gear pump. Yang untuk fan pump lepas semua. Nah, setelah itu kita pasang e-ball. Nah, e-ball di mountingnya PTO. Setelah kita pasang e-ball, kita gantung menggunakan mobil kren. Kita gantung dengan mobil kren, tentu yang sesuai SWL si beratnya si PTO tersebut. Nah, setelah kita gantung, kita buka mounting baut PTO terhadap engine. Kita buka mounting PTO terhadap engine. Setelah kita buka, baru kita geser pelan-pelan. Nah, hati-hati, di situ ada kopling di dalamnya si PTO, antara PTO ke engine yang menghubungkan engine terhadap PTO. Itu kita tarik dulu ke dalam, ke arah PTO. Setelah kita tarik PTO, baru PTO kita angkat. Nah, kita angkat PTO, terus kita taruh di stand di bawah. Itu untuk proses remove-nya sudah selesai. Proses inspection pertama-tama kali kita lakukan adalah kita memastikan untuk end-play-nya engine tanpa ada PTO ataupun kopling di belakangnya. Kita cek dulu untuk end-play engine berapa, ya. Nah, setelah kita ukur untuk end-play engine-nya, itu kan dapat tuh. Jadi kita save lah dulu untuk ininya, untuk end-play engine-nya. Nah, yang kedua setelah itu kita cek spline PTO nanti yang akan terhubung ke engine. Nah, nanti situ kan dari spline itu kedua spline itu, dua spline nanti dia terhubung dengan kopling ya. Nah, nanti kita cek keausan dari si spline-nya tadi. Begitu juga dengan yang di PTO, kita cek keausan spline-nya tadi. Nah, di kopling itu dia ada sepanjang segini. Kopling, kita cek kondisi dari si kopling tersebut, apakah dia crack atau keausannya sudah parah. Tapi seberapa parahnya itu ya kayak apa dia? Itu ya, kita melakukan visual check terhadap kopling. Kita cek keausan, tapi secara visual check saja pada kopling. Nah, setelah itu sudah selesai visual check, baru kita masuk ke pengecekan di mountingnya engine terhadap PTO. Mountingnya PTO terhadap engine sama aja ya, cuma posisi terbalik. Nah, kita lihat
hole-hole-nya si lubang-lubang bautnya si mounting PTO trap engine itu ada kayak yang kerataannya itu kita lihat juga. Terus apakah crack nanti pada saat kita melepas tadi itu ya kita cek, visual cek di situ. Nah setelah itu kita lihat juga mounting, dudukan o-ring mountingnya pompa. Nah biasanya itu kita visual cek dari situ, kita lihat apakah dudukannya itu masih bagus atau tidak. Terus setelah di pompa kita cek lagi yang untuk fan pump kita cek juga di situ. Kita cek untuk dudukan mountingnya pompa fan pump ya maksudnya. Remove sudah, inspection sudah, sekarang tinggal proses install ya. Jadi pada saat proses install gini, sebelum kita install PTO terhadap unit, maksudnya menginstal PTO terhadap engine, hal-hal yang perlu diperhatikan pertama satu, itu segala misalnya seperti dudukan pompa, dudukan engine terhadap PTO, itu harus bersih semua kontaknya. Harus bersih dulu kontaknya supaya apa? Jangan sampai terlihat debu lah, apalah gitu kan. Dipastikan itu kontak surface-nya bersih. Nah itu. Jadi setelah bersih semua baru mulai kita pasang si PTO. Oke ya. Nah sebelum kita masang PTO, kita pastikan dulu itu untuk yang di PTO-nya itu ada plat di dalam itu kita pasang. Terus kita lock ya, kita lokasi lock thread itu kita torque sebesar 25 sampai 31 kilo lah ya. Terus itu kita pasang koplingnya, baru PTO kita angkat. Nanti setelah kita angkat PTO, nanti ada satu output subnya itu kita bawa dari bawah supaya apa? Pada saat kita proses mengangkat itu subnya itu output sub tidak jatuh. Jadi kita angkat saja lah ke atas unit sambil PTO tadi lewat ke sini, lewat upper deck. Nah setelah sampai di atas kita pasang output subnya ke PTO. Setelah bisa kita pasang output subnya ke PTO, jangan lupa koplingnya tadi ya. Nah itu kita begitu dia duduk, kita paskan kita masukkan, kita kasih celah sekitar 10 cm 15 cm tangan kita bisa masuk. Itu nanti buat kita ngepaskan antara subnya si output sub tadi terhadap ke engine. Nah itu nanti yang menghubungkan si engine terhadap PTO. Nah setelah duduk, setelah pas spline-nya, baru kita pasang baut sebagai mountingnya si engine terhadap PTO. Nah kita tarik pelan-pelan, kita pasang yang rata supaya apa? Supaya masuknya juga rata. Nah setelah rata itu berarti baru kita torque. Kita torque dulu dia. Nah setelah kita torque, duduk PTO sudah duduk, kita torque juga untuk si bagiannya si mounting pompa, mountingnya si PTO. Kita torque. Selesai kita torque, terus kita mulai completed satu persatu ya, kayak semacam si pompa 1 dan pompa 2 itu kita pasang. Nah pada saat proses pemasangan pompa 1 itu ada o-ring mounting, kita perhatikan juga ya, kita perhatikan untuk o-ring mountingnya pompa jangan sampai terlipat atau terjepit. Tapi ini terjepit pada posisinya loh ya, bukan terjepit pada, kalau tidak terjepit pada posisinya itu bisa saja menyebabkan kebocoran. Nah jadi sudah pasang, kita torque untuk mounting pompanya, pompa 1, pompa 2, terus suction kita pasang, kita completed. Nah pas saat kita completed tadi itu kan sudah di marking. Jadi kita sesuaikan dengan markingnya tadi. Setelah kepasang, selesai, kita completed juga untuk upper deck, firewall, baru upper deck complete, selesai. Terus untuk proses RNA selesai. Nah setelah selesai itu kita isi oli hidrolik. Oli hidrolik kita isi, oli PTO kita isi.
Nah, setelah selesai kita isi oli PTO sama oli hidrolik. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu bleeding. Ya, kita bleeding dari plug ini. Ini ada plug, sorry, tidak sampai. Oh, di sini saja. Sini ada satu plug bleeding. Di fan pumpnya juga ada plug bleeding. Ya, di fan pump ada plug bleeding. Pompa 1 ada, pompa 2 ada, di fan pump juga ada. Kita bleeding ya untuk oli hidroliknya. Kita bleeding sampai tidak ada lagi bubble yang keluar dari plug bleedingnya tadi ini. Nah, setelah selesai kita bleeding, sudah selesai kita proses untuk RNA kita. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk proses remove insert ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Moving as one.